kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat kasih daripada. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat kasih daripada. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membuka hati kita untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah setelah kita diistirahatkan pada malam hari dan kembali dibangunkan pada pagi hari untuk melanjutkan kehidupan kita dan melaksanakan aktivitas kita, baik aktivitas yang berhubungan dengan dunia kita masing-masing dan wabil khusus aktivitas yang berkaitan dengan akhirat kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dapat terlaksana, dapat terisi, dapat termanfaatkan dengan hal-hal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita doakan dan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam pertemuan subuh, kajian subuh kita pada hari ini kita kembali membuka kitab Minhajul Mu'min dari Abu Bakar Jabir Al-Jazair, yang pada kesempatan ini kita melihat bab Al-Faslus Salis Al-Adab Ma'a Kalamillahi Ta'ala Al-Quranil Karim. Judulnya tentang adab terhadap kalamullah. Artinya adalah adab terhadap Al-Quran Al-Karim. Halaman 80 sampai 82. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, tidak disangsikan dan tidak diragukan lagi kepada setiap orang muslim, orang mukmin akan keyakinan terhadap keberadaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab sucinya kita umat Islam, pedoman hidupnya umat Islam dengan segala fungsinya yang Allah turunkan kepada kita bersama. Ibu-ibu dan bapak, bahwa Al-Quranul Karim huwa kalamullah, bahwa Al-Quran ini adalah kalamnya Allah.
Pengertian dari kalam adalah, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, itu adalah ucapan, bahasa, kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Al-Quran itu murni bersumber dari Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah, kalimat Allah, ucapan Allah, bahasa Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam definisi ilmu tafsir dikatakan bahwa Al-Quran huwa kalamullahul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril. Dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian di kelanjutan definisi itu adalah bahwa membacanya adalah ibadah. Bahwa membacanya adalah ibadah. Nah, ibu-ibu dan bapak hadirin berbahagia, maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini sudah dikatakan tadi kalamullah dan dia dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ibu-ibu bapak, dalam Al-Quran itu banyak tantangan-tantangan kepada manusia, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa in kuntum fi raibin, kata Allah dalam Al-Quran, jika kamu ragu terhadap ayat-ayat Al-Quran, fa'tu bi suratim mim misli. Ya, silakan coba, buat, datangkan, hadirkan, walaupun hanya semisal satu ayat saja, walaupun hanya semisal satu surat saja. Silakan buat. Siapa yang bisa, Allah tantang untuk bisa membuat semacam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Ibnu Abbas sudah 1446 Hijrah sekarang. Maka sampai saat ini belum ada manusia yang mampu, satu orang pun yang membuat semacam dengan Al-Quranul Karim. Nah, maka inilah keistimewaan daripada Al-Quran. Dalam kitab ini disampaikan Ibnu Abbas bahwa wa annal Qur'an al-Karim kalamullahi alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak membawa kebatilan, baik dulu ataupun sampai akhir nanti. Dari dulu sampai kini Al-Quran ini tidak mendatangkan, tidak membawa kebatilan. Artinya apa? Isi Al-Quran itu tidak ada yang sifatnya dusta, tidak ada yang sifatnya fiksi, khayalan dan segala macam. Tapi semuanya adalah tentang hukum-hukum Allah, kalamullah yang isinya semua adalah sebuah kebenaran. Nah, kemudian kata Allah, dalam hadis buku ini dikatakan, man qala bihi sidqun. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran, maka pembicaraan itu adalah pembicaraan yang benar. Tidak ada orang yang akan berani berbicara tentang Al-Quran dengan dusta, karena itu akan menyalahi daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian waman hakama bihi adilun, dan orang yang berhukum dengan Al-Quran, hukumnya adalah hukum yang adil. Maka rujukan hukum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kata Allah dalam satu ayat. Jika kalian berbantah-bantahan, bertengkar tentang suatu hukum, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada hukum Allah. Di mana hukum Allah? Al-Quran. Nah, kemudian wa anna ahlahu hum ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, orang-orang yang terlibat aktif dengan Al-Quran, dia adalah ahlullah, mereka adalah keluarga Allah. Itu bahasanya berapa? Ya, wa anna ahluhu hum ahlullah. Siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, huwa ahlullah,
dia adalah bahagian keluarga Allah yang ada di bumi. Nah, ibu-ibu dan bapak, artinya apa? Kepada kita bersama, berinteraksilah dengan Al-Quran, jadilah sahabat Al-Quran sebisanya kita masing-masing. Di mana bisanya kita? Kita bisa belajar mengajar Al-Quran, belajarlah. Bisa kita mengajar tentang Al-Quran, ajarkanlah. Apa yang bisa oleh kita? Oh, mungkin bisanya kita hanya membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu berhenti sampai kita di usia remaja anak-anak saja? Tidak. Sampai kapanpun kita tetap punya kewajiban, punya tugas untuk selalu membaca Al-Quran sepanjang hidup kita. Nah, ibu-ibu apa, di Masjid Raya kita ini ada program belajar Al-Quran namanya, tahsin Al-Quran. Ada belajar fikih yang juga menggali isi Al-Quran. Nah, bagi para jemaah disediakan fasilitas. Silakan hadiri setiap hari Selasa, setiap hari Kamis untuk belajar tentang Al-Quran. Walaupun tidak akan nampak, walaupun tidak akan bisa membaca, mandonga saja kenapa, itu sudah bentuk daripada kita belajar tentang Al-Quran, menambah-nambah ilmu, mengulang-ulang kaji, ibu apa, menjalang-jalang waktu Isya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah aktif sekitar lebihan 2 bulan. Ada 20 jemaah kita yang aktif untuk selalu belajar tentang Al-Quranul Karim. Tidak apa-apa ibu bapak, silakan belajar. Jadi kata Allah, bahwa ahlul Quran itu adalah mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, belajar tentang Al-Quran. Jadi prosesnya belajar tentang Al-Quran itu sampai ibu bapak. Pertama kita belajar membacanya. Belajar membaca. Yang jelas membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang tidak sedikit nilainya. Karena Rasulullah sudah katakan bahwa menilai membaca Al-Quran itu bukan dihitung per ayat, bukan dihitung per kata, tapi dihitung per ayat yang per huruf yang kita baca. Ya, per huruf yang kita baca. Semakin banyak kita baca Al-Quran, maka semakin banyak nilai pahalanya. Nah, jadi ibu bapak, belajar terus, jangan berhenti untuk belajar tentang Al-Quran. Sampai kapanpun selagi ada waktu dan kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajarlah agar kita tetap selalu menjadi ahlullah wa khassatuhu, dan menjadi orang-orang yang khusus bagi Allah yang ada di permukaan bumi ini. Jadi ada 2 nilai yang istimewa. Pertama, kita menjadi sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah. Yang kedua, sebagai orang-orang yang bernilai khusus bagi Allah Subhanahu wa taala selama kita mempelajari Al-Qur'an. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, kemudian dalam beberapa hadis dikatakan Iqra'ul Qur'ana fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an lis-sahibihi. Bacalah selalu Al-Qur'an, karena Al-Quran itu nanti akan hadir pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai pemberi pertolongan bagi orang-orang yang selalu belajar Al-Quran. Iqra'u, jadi perintah pertamanya berapa? Iqra'u, bacalah Al-Quran. Orang-orang yang selalu belajar membaca Al-Quran, dia nanti insya Allah akan mendapatkan syafi'an, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang pertama mengajarkan Al-Qur'an ketika dia mempunyai kemampuan untuk mengajarkan tentang Al-Qur'an. Belajar tentang Al-Qur'an. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang pertama adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar artinya sama seperti tadi kita sebut, ketika kita hadir di Masjid Raya pada hari Selasa, hari Kamis, itu termasuk kategori belajar tentang Al-Quran. Itu termasuk kategori khairukum, orang-orang yang terbaik yang selalu ingin belajar tentang Al-Quran. Wa 'allamahu, ketika kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah memiliki kemampuan untuk mengajarkannya. Wa 'allamah, ajarkan.
ajarkan ilmu Al-Quran itu terhadap orang-orang lain, minimal terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian Ibnu apa? Kata Rasulullah SAW, innal quluba tasadda'a kama yasda'ul hadid. Hati awak ko koreh seperti korenya besi. Hati kita ini keras seperti kerasnya besi. Kemudian bertanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqila ya Rasulullah wa ma jila'uha. Wahai Rasulullah, kok iyo sekeras itu hati manusia? Apa yang bisa melunakkan hati itu? Apa yang bisa melembutkan hati tersebut? Faqala, Rasulullah jawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Yang bisa melunakkan hati, yang bisa melembutkan hati, yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dzikrul maut, mengingat kematian. Itulah dua hal. Jadi kata Rasulullah, hati wak sakare basi. Apa yang bisa melembutkan hati tersebut? Banyak membaca Al-Quran dan banyak-banyak mengingat yang namanya kematian, supaya nanti hati ini tetap menangis dan menangis ketika mengingat hal-hal tersebut. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, kemudian karena kitab Al-Quran ini adalah kitab yang suci, dalam kitab ini disampaikan ada beberapa adab yang harus kita penuhi ketika kita belajar dan membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, ayyakra'ahu 'alal akmalil halati min taharatin wa istiqbalil kiblati wa julusi fi adabin wa waqarin. Yang pertama adalah adab ketika membaca Al-Quran adalah ayyakra'ahu 'ala akmalil halat. Bacalah Al-Quran itu dengan kondisi yang paling sempurna, dengan keadaan yang sempurna. Nah, apa kategori yang sempurna itu? Yang pertama dari sisi toharohnya. Dari sisi toharoh. Kalau bicara toharoh berarti kita berbicara tentang kesucian, kebersihan. Artinya ibu apa? Karena kitab Al-Quran ini adalah kitab yang suci, maka sedapat mungkin, sebaik mungkin, seharusnya kita berhadapan dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita belajar Al-Quran, kita dalam keadaan suci. Artinya adalah usahakanlah untuk senantiasa berwuduk terlebih dahulu sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Pahalanya berbeda ibu apa? Pahala ketika kita membaca Al-Quran dengan berwuduk dengan tidak berwuduk itu sangat berbeda. Bisa berbanding 1:10. Ketika hendak berwuduk nilainya ciek. Ketika kita berwuduk nilainya bisa 10. Nah, makanya ibu apa? Kita diperintahkan untuk selalu menjaga kesucian diri ketika kita belajar membaca Al-Quran, sehingga nilainya akan lebih sempurna. Nah, makanya Bapak dalam ayat dalam Al-Quran ini disampaikan, dan itu merupakan hadis, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka dalam keadaan suci. Nah, ini barangkali arahnya kepada jangan ada di antara kita yang memegang Al-Quran ketika dia sedang berhadas besar. Seperti ibu-ibu dalam keadaan haid, la yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya. Ya, ketika kita sedang berhadas besar, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Silakan, artinya apa? Silakan diistirahatkan diri dulu untuk tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Meskipun ada nanti pendapat yang mengatakan bahwa dengan cara dialas, memfasilitasi, boleh menyentuh Al-Quran dengan dialas tangannya dan segala macam. Tapi perintah dari Rasulullah SAW adalah larangan la yamussuhu ilal mutahharun. Yang kedua, wastiqbal kiblah,
menghadap ke kiblat. Nah, jadi adab membaca Al-Quran ini berapa? Bacalah Al-Quran dengan senantiasa menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat itu adalah sebuah kesempurnaan, termasuk kita dalam berdoa, apalagi sholat sudah wajib harus menghadap kiblat. Wa julusu fi adabit wa qawaqar. Duduknya pun harus duduk yang penuh dengan adab. Nah, artinya baik berapa? Ketika kita belajar membaca Al-Quran, duduklah dengan duduk yang tertib. Duduklah dengan duduk yang sopan. Tak sama berapa? Ketika kita membaca Al-Quran, duduknya tak sama dengan duduk ketika kita membaca buku-buku lain. Ya nak, ketika membaca buku lain bisa kita duduk bak kata awak sambil menyengkiang jadi dia, sambil tegak lutut jadi dia, sambil ikut jadi segala macam. Bisa sambil. Tapi ketika kita belajar membaca Al-Quran, duduklah dengan duduk yang penuh dengan kesopanan. Ya, maka berapa? Sehingga dikatakan bahwa ada satu pendapat mengatakan ini, kalau ketika kita belajar Al-Quran, sebaiknya Al-Quran itu lebih ditinggikan. Kalau dia kan pakai pakai reha atau dengan alat-alat lain yang bisa meninggikan Al-Quran. Tujuannya, pendapatnya gini menyampaikan begini, jangan sampai Al-Quran itu berada di bawah, lebih rendah dari kaki kita. Seperti itu. Mungkin perlu dialas, mungkin dengan reha, sajadah, dengan ada kalau tas pakai tas, atau apapun yang bisa sedikit lebih meninggikan Al-Quranul Karim. Termasuk di dulu Guru Ambo menjelaskan ketika belajar tentang tafsir ini, beliau mengatakan termasuk mungkin kelalaian kita mungkin di rumah ibu apa, ketika Al-Quran ini bercampur dengan buku-buku lain, buku-buku yang ada di rumah kita masing-masing, maka perlu diperhatikan hendaknya meletakkan Al-Quran itu tidak bertumpuk ateh ke bawah kateh, artinya tidak bertumpuk seperti ini, supaya nanti Al-Quran jangan terhimpit. Hendaknya meletakkan Al-Quran itu adalah dengan cara didirikan, sehingga dia tidak berada di bawah buku-buku lain yang mungkin tidak akan melebihi kemuliaannya dari Al-Quranul Karim. Jadi posisi Al-Quran adalah tetap, kalau seperti ini kita letakkan, maka posisinya tetap tidak akan terhimpit di bawah buku-buku lain. Tapi kalau kita letak model iko, buat tumpuk-tumpuk, bisa jadi buku dia itu entah buku-buku apa, buku komik, buku ikon segala macam ya nak. Sementara Al-Quran sudah terhimpit di bawah. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama tentang adab terhadap Al-Quranul Karim. Baik, yang kedua, ayyaltazimal khusu' inda tilawatih wa ayyazharul huzna wa ayyabkiya wa au yatabaki illam yastati al-baka'u. Dalam kata ini katakan, hendaknya membaca Al-Quran itu dipenuhi dengan rasa khusyuk ketika membacanya, dipenuhi dengan rasa kekhusyukan. Nah, ibu-ibu apa? Kemudian wa ayyazharal huzna, dan hendaklah dia menjelaskan perasaan sedihnya, perasaan khawatirnya, perasaan takutnya ketika mereka membaca Al-Quran. Wa ayyabkiya, dan hendaklah menangis. Itu agak barik istiqah ibu. Kata dalam kitab ini katakan, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sudah mentelaah, mendalami isi Al-Quran itu, karena Al-Quran itu nanti akan berisi tentang ancaman-ancaman, azab Allah, tentang kabar-kabar gembira, kabar-kabar pertakut, dan kabar-kabar yang lain kepada yang berapa. Maka dikatakan, hendaknya disesuaikanlah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berbicara tentang sebuah azab dan segala macam, hendaknya menimbulkan rasa khawatir terhadap diri kita. Hendaknya muncul rasa takut, rasa khawatir dengan apa yang kita baca tersebut. Ketika kita membaca ayat tentang azab kubur, ayat tentang azab neraka, tentang balasan-balasan bagi orang kafir, hendaknya kita merasa di hati kita ini semakin ada rasa takut al-husna, rasa khawatir, rasa takut yang luar biasa terhadap hukum-hukum Allah, dan itu terpancar dari diri kita. Ibu-ibu apa? Kalau wak calik, itu memang agak sedikit perlu pemahaman yang lebih jauh tentang Al-Quranul Karim. Wa ayyabkiya, dan hendaknya dia menangis. Nah, menangis kenapa? Bukan bertangi-tangihan, hendak,
tapi menangis ketika dia membaca tentang isi Al-Quran itu. Timbul rasa sedih, timbul rasa yang membuat dirinya terenyuh dengan membaca ayat Al-Quran itu. Dan di belakangnya au yatabaki. Kata di buku ini katakan, kalau tidak bisa menangis, kalau kalian tidak menangis ketika membaca Al-Quran, maka tangisilah diri kalian. Nah, apa pengertian Ibu Bapak? Iko sindiran kepada kita bersama. Ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita tidak bisa menangis, tidak menangis kita ketika membaca isi Al-Quran itu, maka tabaki, tangisilah diri awak. Apa yang harus ditangisi? Mengapa kita ketika membaca Al-Quran tidak ada sentuhan perasaan sedikit pun terhadap diri kita? Biasa sih rasa awaknya. Mau ayat kesedihan biasa saja, mau berbicara tentang membaca ayat tentang azab biasa saja, membaca ini biasa saja. Artinya apa? Kita baru sekedar membaca huruf. Baru sekedar membaca huruf. Belum terasa, belum ada zubnya kawak leh. Belum ada rasanya kawak leh. Sehingga apa yang kita baca itu lalu begitu saja. Nah, ibu-ibu apa? Jadi kata dalam ini, kalau tidak bisa ada bawa menangis ketika membaca Al-Quran, fatabaki, tangislah diri awak di masalah awak. Di masalahnya kita membaca Al-Quran sehingga hati kita tidak tersentuh dengan isi Al-Quran itu. Di mana salah kita ketika kita mendengarkan tentang ayat Al-Quran, hati kita tidak tersentuh. Kita bandingkan ibu-ibu apa? Dan yang suka, ibu-ibu kan lebih senang. Kau bapak kau jarang nonton sinetron ibu apa? Ibu-ibu kau acok mau calik. Kalau lah nonton sinetron, ya nak, antar tahapus hanya ini menangis orang saja, ya kan? Dengan secara otomatis ketika mereka menonton, melihat, mengikuti alur cerita, dia terbawa dengan isi ceritanya, sehingga tidak sadar diri lah menangis, lah malap-lap ayam matu saya kerja ibu-ibu mereka ketika dia muka TV itu, ya tu ibu, ya kan? Nah, pertanyaannya apa? Kok bisa menangis ketika itu? Nah, mengapa kita begitu gampang menangis ketika itu? Karena apa? Kita menghayati. Larut awak dalam ceritanya gitu kan? Larut kita dalam ceritanya, larut kita dalam kisahnya, sehingga anak dicaliak itu terasa ke dalam hati. Perasaannya mendalam ketika mencaliak menonton itu, sehingga tanpa disadari lama Ilyas ia mata ketika menonton malam mau peupek malam berang-berang orang dalam TV itu bagai, ya kan? Nah, artinya apa? Tersentuh, ada sentuhan perasaan ketika itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perasaan seperti itu tidak muncul, tidak timbul ketika kita membaca Al-Quran? Ya, mengapa tidak muncul perasaan itu ketika kita membaca Al-Quran? Berarti apa? Zuk kita dengan Al-Quran itu masih jauh. Rasu awak ju Al-Quran itu masih jauh. Belum ada rasunya ke hati awak. Alun tersentuh hati awak. Ibu-ibu apa? Amba pun merasakan seperti itu. Kita lihat ada beberapa postingan di media sosial itu apa? Dipertontonkan imam-imam ketika dia membaca ayat Al-Quran itu. Mereka sampai menangis, terisak-isak. Ya nak? Sampai terseduh-seduh membacakan Al-Quran. Inilah yang dimaksud ayyabakiyah. Mereka memahami apa yang mereka baca, mereka mengerti dengan apa yang dibaca, sampai mereka menangis ketika membaca Al-Quran itu. Perasaan itu sampai ke hati, taraso sampai ke hatinya, sehingga tersentuh hati dalam membaca Al-Quran. Jadi kata dalam ayat ini, kata Rasulullah SAW, utlul Quran wa beku. Ini hadis. Utlul Quran wa beku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa illam tabaku fatabaku. Jika kalian tidak bisa menangis, maka tangisilah diri kalian. Artinya apa? Menangisi diri kalian artinya bertanya ke diri awak, di masalah kita membaca Al-Quran, di masalahnya diriku mempelajari Al-Quran, kok tidak ada sentuhan kalbu kita sama sekali ketika kita belajar tentang Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir,
Nyolapan lupa. 3 lu. Wa ayyuhsina sautahu bihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum. Yang ketiga adalah baguskanlah suara ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Rancaan suara, jangan malu-malu lo membuka suara ketika membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu dengan suara terbaik dari kita. Belajar bacalah Al-Quran itu dengan irama yang terbaik dari kita. Kata Rasulullah, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Hiasi Al-Quran dengan suara kita. Jadi hiasan Al-Quran itu ketika kita membacanya itu bacalah dengan yang terbaik. Supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, penuhi hukum dalam membaca Al-Quran. Apa itu hukumnya? Belajar hukum tajwid. Belajar hukum tajwid berapa? Kalau bacaan Al-Quran itu sudah memenuhi standar tajwid, maka bacaan itu akan indah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran tidak memenuhi hukum tajwidnya, bacaan itu akan bahasa lemak sebunyinya. Tak lama didongah. Tak tentu nam panjang pendek, tak tentu mana dangung nyana nidak. Ya kan? Ini pasti ibu apa? Ketika kita sudah membaca Al-Quran, ibu-ibu pasti bisa menyalahkan. Seperti ratu-ratu aku kan bisa melafazkan Yasin kok. Karena sekian lama terus menerus kita membaca Yasin. Ambo saya ibu apa? Kita selalu merasa bisa menilai bacaan orang ketika mereka baca. Apalagi ketika yasinan, ya nah. Kenapa? Kita sudah belajar tentang Al-Quran itu dan sudah tahu dengan tajwidnya. Iko salah. Sehingga apa? Apa yang kita dengar itu, kalau salah membaca Al-Quran itu kenapa? Awak tahu dengan hukumnya itu, gali telinga mendengarnya. Tak senang kita mendengarnya, gitu kan? Nah, artinya apa? Belajar tajwid itu adalah salah satu kewajiban kita untuk belajar Al-Quran yang lebih baik. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik, untuk bisa membaca Al-Quran dengan lebih indah, harus paham dengan ilmu Al-Qurannya. Ya minimal ilmu standarnya. Mana panjang, mana pendek, mana dangong, mana tak boleh dangong, mana panjangnya 2,5 alif, mana harusnya izhar, ikhfa, ya kan? Yang standar-standar itu saja dipahami, itu sudah cukup membuat kita bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik. Beko belajar tentang sifat huruf lain. Manan sa, manan sya, manan so, manan sin, manan za, manan zai. Kami itu kan? Nah, kalau itu kita pakaikan di dalam membaca Al-Quran, maka bacaan itu akan lebih indah, bahkan lebih baik. Nah, kata Rasulullah SAW, zayyinul Quran. Hiasilah Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suaramu. Maka berapa belajar tentang Al-Quran dak ada batihnya doh. Belajar ilmu Al-Quran tidak ada batasnya. Sampai kapanpun selagi kita masih bisa belajar, telinga masih bisa mendongak, mata masih bisa mencolik, dan mulut kita masih bisa membaca, maka belajarlah tentang Al-Quran. Nah, jadi berapa ini sekaligus motivasi kepada kita bersama, kepada jamaah Masjid Raya khususnya, silakan hadirilah majelis pembelajaran Al-Quran kita di sini yang diadakan pada setiap hari Selasa dan Kamis untuk menambah ilmu dan mempelajari ilmu Al-Quran dan memperbaiki bacaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Nah, ibu-ibu apa? Barangkali itu 3 baru hal yang kami sampaikan. Ada di sini ada 8. Jadi belajar Al-Quran adalah bagian daripada ilmu yang harus kita dapatkan. Karena sudah dikatakan di awal tadi bahwa orang yang selalu belajar tentang Al-Quran, dia termasuk ahlullah, orang yang menjadi keluarga Allah yang ada di permukaan bumi ini, wa khassatuhu, dan termasuk orang-orang yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk selalu belajar dan belajar Al-Quranul Karim, karena belajar Al-Quran tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan pernah ada batasnya. Dan belajar Al-Quran adalah menjadi ibadah bagi kita masing-masing sesuai dengan hadis tadi, man ta'allamal Quran
wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Fa'tabiru ya ulil absar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.